modal kita itu memang kepercayaan ya Bung ya. Yang dari tadi nggak punya modal, kalau kita punya kepercayaan, yang kita tidak punya kita bisa punya karena dari kepercayaan. Betul. Sama nggak sih kalau yang di politik ini kepercayaan itu modal utama juga nggak menurut Bung sendiri? Sama. Kalau di politik itu ya kita juga, karena kita butuh dukungan dari masyarakat. Benar ya. Iya. Terutama itu. Kalau butuh dukungan kepada masyarakat, kita juga harus memperlihatkan Apa itu? potensi kita. Betul. Nah, mumpung disinggung nih masalah kepercayaan gitu kan. Kalau dari Partai Hanura itu sendiri, apa sih yang membuat kalau misalnya nih sebagai masyarakat, apa sih yang membuat saya sebagai masyarakat memilih Hanura gitu? Ya, disitulah kita sebagai pemimpin di partai di Kabupaten Wajo ini, ya disitulah kita perlu untuk memperbanyak silaturahim, memperbanyak teman, memperbanyak sahabat. Karena jalan itulah kita bisa merekrut teman-teman kita untuk masuk di Partai Hanura, masuk baik sebagai kader biasa maupun sebagai caleg dan calon pilkada nanti. Seperti itu. Kalau Partai Hanura ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu adalah jangan dari segi warna ya, jangan dari segi warna yang lain. Partai Hanura kan itu hati nurani rakyat. Oh gitu, hati nurani. Hati nurani rakyat berarti tentu hati nuraninya rakyat kita dapat. Dapatnya apa? Dan kita memberikan hati kepada rakyat, juga rakyat memberikan. Nggak sakit nanti dikasih hatinya, enggak ya? Enggak. Terus caranya supaya benar-benar itu bahwa iya benar-benar hati nurani rakyat itu gimana kalau dari Partai Hanura sendiri? Kalau hati nurani rakyat kan kita rebut hatinya masyarakat, kita memperlihatkan apa saja yang bisa diperjuangkan oleh Partai Hanura. Seperti di Partai Hanura kan di Kota Wajo itu kan ada dua anggota DPRD-nya. Itu ada dua. Satu di Dapil 1 dan juga satu di Dapil 5. Nah, syukur alhamdulillah dengan jalan itulah seluruh aspirasi masyarakat yang masuk di Partai Hanura kita serahkan kepada anggota DPR itu, anggota DPR Hanura itu untuk diperjuangkan di parlemen. Jadi Hanura di periode ini ada dua orang yang duduk di parlemen DPRD Wajo ya. Di dapil mana tadi, Pung? Dapil 1 satu orang, dapil 5 satu orang. Alhamdulillah, berarti ada 2 orang yang duduk di parlemen ya. Ya, orangnya adalah semua di Komisi 1. Jadi ketua Komisi 1 adalah dari Partai Hanura, yaitu Haji Ambok Sesuk namanya. Dan yang satunya dari Dapil 5 adalah Dr. Andes Andi Samsualam. Komisi 1 tuh bahas apa? Komisi 1 membidangi pemerintahan. Berarti di bidang pemerintahan ya. Nah, terus kan Pung ini adalah ketua partai. Ya. Pengaruhnya terhadap DPRD, anggota DPRD itu apa? Ya. Pengaruh kita sebagai ketua partai tentu kita berdasarkan dengan aspirasi-aspirasi yang masuk, terutama yang masuk ke partai itu, kita tentu membuat merapatkan nanti itu setelah bersama-sama dengan anggota Partai Hanura, menarik simpati masyarakat untuk masuk di Partai Hanura, sehingga kita membesarkan Partai Hanura. Seperti sekarang ini Partai Hanura kan banyak gosip-gosip di luar, banyak berita di luar yang mengatakan bahwa Partai Hanura itu tidak akan lagi maju di pemilu 2024 nanti karena tidak lolos dari parlemen threshold. Lo kok bisa? Tidak lolos ini, insya Allah saya optimis. Saya optimis Partai Hanura insya Allah bisa lolos di pemilu 2024 nanti. Kenapa bisa yakin, Po? Karena itu adalah saya melihat perjuangan daripada terutama Ketua Umum Partai Hanura, yaitu Usman Sabtaodang, Bapak Usman Sabtaodang, optimis untuk Partai Hanura supaya bisa kembali berjuang dan maju di pemilu akan datang. Jadi itu saya sampaikan kepada
eh, selalu saya sampaikan kepada anggota DPRD Partai Hanura, Kabupaten Wajo, karena sekarang ini katanya banyak yang mengajak-ajak lagi bagaimana kalau masuk ini, karena Partai Hanura tidak masuk lagi di pemilu ini, pemilu akan datang. Gosip-gosip. Saya bilang Enggak enggak, gitu ya. insya Allah saya yakin dan percaya dan sangat optimis Partai Hanura akan masuk di pemilu 2024 akan datang. Insya Allah ya, saya doakan jika itu yang terbaik untuk membawa aspirasi masyarakat. Semoga Partai Hanura bisa lanjut lagi ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kalau akhir-akhir ini ngapain sebagai kota partai untuk menghimpun kader-kadernya? Apa-apa aja yang dikerjain? Ya tentu kita pertama adalah tentu selalu koordinasi dengan konsolidasi dengan pengurus-pengurus partai, dan juga tentu kita selalu ke desa-desa, turun ke masyarakat, Iya. untuk mendengarkan keluhan-keluhannya, kebutuhan-kebutuhannya apa, sehingga dengan itu kita harus aktif untuk untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat itu, baru kita perjuangkan di DPRD. Jadi kemana aja Pung akhir-akhir ini? Udah kemana aja untuk mendengarkan aspirasi? Saya selalu turun ke masyarakat di desa-desa, di kecamatan, luar, untuk memberikan pengertian, bersilaturahim dengan masyarakat, dan juga menyampaikan yang berkaitan dengan tadi itu, bahwa Hanura tidak akan lagi tidak akan ikut lagi di pemilu akan datang. Itu yang perlu saya jelaskan kepada masyarakat. Oh, berarti bahwa akhirnya insya Allah saya optimis Partai Hanura akan tetap ikut di pemilu akan datang. berarti akhir-akhir ini lebih sibuk untuk Ya mengatakan tentu harus begitu, karena di partai kami ini sekarang ini tidak banyak anggapan-anggapan seperti itu. jadi akhir ini banyak isu-isu seperti itu ya. Isu seperti Jadi harus diyakinkan lah ceritanya. harus kita yakinkan, karena kalau tidak partai bisa hancur. Seperti Bisa, Janganlah ya mendengar kata hancur, sedih rasanya kalau mendengar kata hancur. kita harus aktif sampai ke bawah, ke desa-desa, untuk berjuang kembali. Dan terutama nanti kan ini Partai Hanura akan ikut verifikasi lagi kembali. Kalau lulus di verifikasi, insya Allah maju lagi di pemilu. Kita doakan ya bisa maju kembali ya. Nah, Pung, katanya nih juga pernah jadi ASN ya? Ya. Di mana dulu? 1986. Wow. 86. Saya pertama-tama ditempatkan di bagian Kesra. Tidak lama dari itu saya dipercayakan untuk menduduki jabatan, yaitu sebagai Kamawil Hansip Kecamatan Tempe. Dulu masih ada Kamawil Hansip, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan selanjutnya saya 1 tahun di sana, saya dipercayakan lagi untuk menjadi lurah di Kelurahan Matilo Taparan, Kecamatan Tempe, pada tahun 1995. Dan sampai dengan 2006 saya lurah di sana. Jadi lumayan lama. habis 10 tahun. 10 tahun ya benar. Selanjutnya saya dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai camat di Kecamatan Giliran 2006 sampai dengan 2010. 2006 sampai 2010 berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Setelah 2010 sampai dengan 2017, akhir 2016 lah, hari 2016 saya camat Tempe. 2010 dimutasi sebagai camat Tempe sampai dengan akhir 2016. Oke, Jadi ada sekitar 7 tahun. 7 tahun. Jadi kapan tepatnya mempensiunkan diri sendiri itu tadi? Pada saat
2016 itu saya sebenarnya belum pensiun. Terus? Tapi karena sesuatu dan lain hal dan juga ingin berjuang, memperjuangkan rakyat, masyarakat Wajo ini di parlemen, di politik, sehingga saya mengundurkan diri sebagai PNS. Pada saya pada saat itu adalah masih sebagai camat tempe. Oke. Kita garis bawahi dulu bahwa memperjuangkan suara rakyat. Jadi dari PNS kemudian memilih untuk terjun ke dunia politik. Emang sepenting itukah dunia politik itu sampai harus berhenti jadi PNS terus harus masuk politik nih gitu? Sebenarnya penting. Bagi Pung sendiri apa sih politik itu segitu pentingnya kan dalam kehidupan atau gimana? Ya, sangat penting itu politik karena itu adalah perjuangan kita untuk membantu teman-teman, membantu masyarakat. Terutama itu. Terasa kalau itu sebenarnya. Kalau pengen membantu itu kayak kita kan kayak benar-benar harus dari hati nurani ya, benar ya? Ya, betul. Atau memang gara-gara itu memilih Hanura? Ya, karena hati nurani ini. Hati nurani itu. Jadi sejak kapan muncul keinginan itu? Hati nurani itu tidak pernah berbohong. Gitu. Hati nurani gitu ya. Hanura ya. Ya biasa berbohong itu mulut yang berbohong. Tapi kalau sampai di hati nurani yang berkata, insya Allah tidak akan bohong. Oh, iya. Saya itulah Partai Hanura. Simpulnya gitu ya, Hanura tidak akan pernah berbohong. Gitu ya. Nah saya lanjut kembali lagi yang tadi. Apa yang membuat Pung sendiri itu bersemangat sekali saya ingin membantu masyarakat? Ada nggak momen di mana di sini aku nggak bisa kayak gini nih? Kita kan memang hidup itu harus bermanfaat banyak bagi masyarakat. Maksud saya pernah nggak ada kejadian yang membuat saya harus maju ini, nggak bisa seperti ini? Ada kejadian atau memang sudah saya pengen menjadi politik aja gitu, masuk politik? Saya masuk di politik karena saya melihat peluang. Kalau saya hanya pegawai negeri, apalagi hanya camat, saya hanya berjuang ke masyarakat di tingkat kecamatan. Dan kalau saya masuk di politik supaya menjadi apalagi menjadi ketua partai Hanura, berarti seluruh masyarakat di Wajo bisa saya. Oke, kita garis bawahin dulu di situ, Pung. Memang ada apa masalah di masyarakat saat Pung sendiri masih menjadi camat saat itu? Apa yang Pung lihat bahwa tidak bisa seperti ini, saya harus maju karena banyak permasalahan apa yang mungkin saat itu Pung lihat saat itu atau kejadian seperti itu? Saya pada saat camat Giliran dan camat tempe itu saya melihat kalau kita hanya berjuang di pemerintahan bukan tidak bisa berjuang ke masyarakat, tetapi saya melihat lebih berpeluang untuk membantu masyarakat dengan ikut di partai atau berpolitik. Kalau kita camat kan ada wilayahnya tertentu. Tanya, kalau kita camat, nggak mungkin kita camat 2. Iya benar, kecamatan hanya 1. Jadi sedangkan di Wajo ini ada 14 kecamatan. Kalau saya hanya di kecamatan Tempe, yang saya perjuangkan, yang saya bantu adalah hanya di masyarakat di kecamatan Tempe ini. Yang penduduknya pada saat itu hanya sekitar 60.000 orang. Nah, sedangkan penduduk di Wajo itu dulu adalah biasalah ada sekitar 400.000. Wow, banyak ya. 400.000. Jadi kalau saya hanya di Tempe, tentu yang saya bisa perjuangkan ini adalah hanya 60.000. Benar. Hanya kita sebagai manusia itu harus memperjuangkan dan bermanfaat banyak bagi masyarakat. Nah, itu bermanfaat banyak. Artinya bermanfaat banyak, sebanyak-banyaknya. Untuk itulah saya melihat seperti sehingga saya berpikir bahwa dengan jalan inilah barangkali bisa saya perjuangkan masyarakat secara umum di Kabupaten Wajo ini, bukan per kecamatan. Oke, jadi kan kecamatannya sekarang di Wajo lah. Dari camat kemudian naik lagi jadi ketua partai. Kalau pengen lebih banyak bermanfaat lagi, harusnya bupati bisa dong gitu. Itu sih dari masyarakat saja. Ada keinginan nggak untuk ke sana? Dulu pernah ada keinginan. Dulu saya masuk kandidat bakal calon. Tahun berapa itu?
Pada tahun yang lalu. Oh, periode yang lalu ya? Heeh. Bakal calon, tapi tidak sempat lolos untuk sebagai calon. Hanya bakal calon. Kalau sebenarnya untuk keinginan seperti itu tentu dari masyarakat saja. Kalau masyarakat mendukung tentu kita maju. Karena apalagi masyarakat yang mendorong kita, tentu kewajiban kita adalah maju untuk membantu masyarakat. Betul ya. Karena kan kalau turun lapangan tentunya harus pikir-pikir dulu. Pikir apa? Bukan hanya karena masyarakat dorong kita langsung mau betul-betul mau maju. Ya dulu dong. Nah, nanti di depan jurang kita masuk jurang yang didorong. Jadi harus berpikir dan benar-benar mampu segala-galanya. Mampu segalanya itu seperti apa? Seperti popularitas harus besar. Oh, popularitas gitu ya. Elektabilitas juga seperti itu. Dan terutama isi tas. Oh, gitu. Isi tasnya harus gede. Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita membahas juga tentang money politik gitu ya. Oke, kita kembali deh. Kalau mumpung kita bahas isi tas itu. Kalau Pung sendiri tentang money politik itu gimana? Serangan Fajar itu gimana? Kenapa? Kalau serangan Fajar itu seperti apa? Kalau saya tidak tahu masalah serangan Fajar karena saya tidak pernah melakukan. Oh, gitu. Saya tuh nyinggung soalnya kan tadi popularitas. Saya tidak pernah menyinggung serangan Fajar. Saya hanya mengatakan bahwa kita butuh popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Oh, dan isi tas. Bukan maksud saya isi tas itu adalah serangan Fajar, bukan. Isi tas itu segala-galanya. Isi tas apa isinya? Ya, kan kita harus turun ke bawah. Butuh dana seperti itu, butuh dana tetap. Butuh dana turun ke masyarakat untuk sosialisasi. Seperti itu. Gitu ya. Tapi memang segala sesuatu itu memang butuh isi tas. Pak, kita jujur aja. Segala sesuatu. Saya selalu mewanti-wanti kepada teman-teman. Janganlah seperti itu. Memang dampaknya apa ya seperti itu Pung kalau menurut Pung sendiri? Jangan mengajak masyarakat untuk berbuat yang tidak sesuai dengan aturan, buat tidak baik. Betul. Memang dampaknya kalau menurut Pung sendiri kalau itu dilakukan apa? Dampaknya sangat besar kalau kita berhasil berhasil terpilih, kita berhasil hanya karena serangan Fajar dan lain sebagainya itu dampaknya sangat besar. Apa misalnya sampelnya apa? Karena masyarakat menjadi nanti mau memilih kalau ada uang umpamanya. Itu kan kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa memilih seseorang itu harus berdasarkan dengan potensinya. Harus dengan hati nurani. Harus berdasarkan dengan hati nurani. Nah, itu terutama. Berapa kali itu terulang hati nurani. Supaya kita dapat dibantu. Kalau berdasarkan hanya dengan diberikannya kita uang, itu akan berdampak juga kepada yang terpilih itu, yang kita pilih itu. Nah, bisa nantinya kalau kita meminta bantuan kalau dia sudah terpilih, masyarakat meminta bantuan kepada dia, tentu dia berpikir bahwa saya kan sudah bayar kamu. Betul. Saya sudah bayar, jadi tidak perlu lagi kau minta bantuan kepada saya. Seperti itu kan. Itu kan merusak itu. Betul. Jadi kadang kalau kita ngasih sesuatu kan kita juga pasti bilang wah saya juga harus dapat sesuatu seperti itu. Banyak kan masyarakat juga menuntut seperti itu sehingga banyak juga masyarakat menuntut kepada wakilnya anggota DPRD maksud saya menuntut untuk dibantu dan lain sebagainya. Tetapi padahal dia dia memilih karena diberi. Itu susah itu. Iya, terus caranya masyarakat bisa yakin terhadap yang akan dipilih itu apa gitu? Ya tentu. Upaya-upayanya seperti apa? Dengan yang saya rasa dalam agama itu sudah dianjurkan bahwa kalau kamu mau membantu seseorang itu, kamu harus membantu yang dekat. Jadi keluarga dulu. Yang dekat. Kenapa? Karena kalau yang dekat kamu bantu, pasti kamu tahu bahwa ini yang bisa membantu saya. Saya itu ini yang bisa saya bantu, ini saya bisa pilih karena dekat dengan saya. Seperti itu. Kalau dekat dengan kita, tentu dia tahu kita. Oh ini orangnya baik, ini tidak. Tapi kalau orang jauh yang kita pilih,
Orang tidak kita kenal, kita pilih, bagaimana mau nanti kita mau minta bantuan sama dia karena dia kenal. Nah. Jadi masyarakat kalau kita itu terutama umat Islam kan menganjurkan supaya mau membantu harus orang yang dekat dulu, seperti keluarganya, tetangganya. Betul. Makanya kadang Baru orang lain. makanya kadang kalau lagi udah mau dekat musik. Jangan berdasarkan dengan uang. Iya. Sebanyak karena uang kita memilih. Mohon maaf juga kalau dia terpilih, bisa-bisa juga dia menolak untuk membantu kita. Makanya kadang kalau udah mau musim pemilihan itu, yang tadinya kita nggak kenal, tiba-tiba jadi keluarga. Gitu. Di sinilah susahnya kalau kita tidak kenal. Iya betul. Kalau dalam suatu pemilihan itu, kalau kita tidak kenal, susah juga memang kita pilih karena semua orang menjadi baik. Iya betul sekali. Kalau sudah dekat musim. Kalau kita mau dipilih semua yang mau dipilih itu pasti menjadi baik. Kalau dia turun sosialisasi pasti dia katakan dirinya baik. Yang tadinya. Jadi kalau kita tidak kenal, wah betul-betul kita percaya kata-katanya itu seperti itu kan kita bilang oh bagus. Tetapi ternyata karena kita tidak kenal. Tapi kalau kita kenal, wah itu bicara itu tidak sesuai dengan hati nurani itu. Karena lain dia bilang, lain dia biasa lakukan. Seperti itu. Oh, jadi makanya politik itu seperti itu ya. Biasa bilang, lain dibicarakan, lain juga dilakukan, dan juga dikerjakan seperti itu. Banyak ya seperti itu. Saya tidak menuduh seperti itu. Artinya saya hanya meminta, saya hanya menyampaikan bahwa masyarakat itu harus memilih dengan potensinya, dengan hati nuraninya. Melihat apakah orang ini bisa kita pilih atau tidak. Apakah ini tentu dengan mengetahui semua itu tentu dengan kedekatan kita dengan yang akan kita pilih. Kalau kita tidak dekat, bagaimana mau tahu sifatnya, karakternya, bagaimana tidak. Memang kan kalau mau tahu karakter aslinya itu kalau kan maksudnya kayak sering gitu. Kalau misalnya benar-benar dari masyarakat pengen tahu dia tuh aslinya karakternya memang seperti itu, gimana caranya? Jangan sampai hanya baiknya itu pas ketika lagi naik doang. Dari itu perbanyaklah silaturahim. Oh gitu. Perbanyak silaturahim turun ke bawah supaya kita bisa saling mengetahui karakter kita. Tapi bukan karena pencitraan kan? Itu yang namanya pencitraan itu berarti tidak yang sebenarnya. Tidak yang sebenarnya yang dia lakukan, yang dia sampaikan tidak yang sebenarnya. Cara mengetahuinya itu bukan pencitraan seperti apa? Nah, kalau bukan pencitraan tentu untuk mengetahui itu juga susah, makanya dari itu harus orang-orang yang kita kenal yang bisa kita tahu bahwa apakah ini hanya pencitraan atau bukan. Karena kita pasti tahu bahwa ini pencitraan karena saya sering sama-sama, saya bersahabat umpamanya. Tentu kita tahu bahwa tidak seperti ini. Nah, ini hanya karena mau maju sebagai caleg dan sebagainya itu, hanya mau dipilih sehingga dia melakukan itu dan berkata seperti itu. Berarti memang salah satu alternatifnya kalau harus kita pilih yang dekat, kita tahu persis orangnya. Jangan hanya berdasarkan dengan pamflet doang, karena kalau pada saat orang sudah mau maju, sudah mau dipilih, pasti dia katakan yang benar. Iya. Semuanya benar dan semuanya baik. Semuanya manis. Tidak mungkin dia katakan dirinya bahwa saya tidak baik. Pasti dia bilang saya orangnya jujur, bagus, baik dan sebagainya. Oke. Nah, menurut Pung sendiri, kalau kita lagi seperti itu, lagi promosi lah ceritanya tentang diri kita ke masyarakat, itu menurut Pung sendiri tuh sah-sah nggak sih kalau kita bilang saya itu baik, saya itu seperti ini? Kembali lagi di situ bahwa kita tidak bisa mengatakan diri kita baik. Orang kan tahu bahwa kita orang yang seperti ini. Jadi saya kalau berbicara seperti ini, terutama di teman-teman saya, sahabat saya, keluarga saya itu pasti saya katakan apa yang biasa saya lakukan. Karena kalau saya katakan yang tidak biasa saya lakukan, tentu dalam hati sahabat saya itu pasti dia bilang bohong. Seperti itu ya. Betul. Ini orang
katanya tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena saya tahu ini orangnya seperti itu. Maka dari itu kalau mau milih ya pilih yang kita kenal, Yang kenal, baik. betul. Jangan berdasarkan dengan apa namanya serangan pajarnya kalau ada. Betul. Jadi satu tambahan ilmu lagi nah dari Pung Haji Andi Syahrial ya, bahwa teman-teman nih kalau ketika nanti musim pemilihan dan sebagainya, teman-teman pilihlah orang yang terdekat yang benar-benar teman-teman tuh tahu bahwa pribadinya seperti itu, supaya kita nggak bakal kecewa ketika mereka mewakili manggil suara kita benar-benar tahu bahwa dia pantas karena kita benar-benar tahu aslinya itu seperti apa ya, Pung ya, benar ya? Bagaimana kesehariannya dia di rumah, bagaimana bersama tetangganya dan sebagainya, itu poin paling penting. Sekurang-kurangnya kita harus tahu bahwa orangnya ini seperti ini. Iya, bagaimana dia bersosialisasi ke masyarakat. Jangan memilih kucing dalam karung. Betul. Jangan membeli kucing dalam karung. Karena kita tidak tahu, karena kita diberi, kita memilih seperti itu. Sehingga hasilnya nanti juga menjadi tidak baik. Jadi minimal kita tuh tahu bahwa bagaimana sih dia bersosialisasi sama tetangganya mungkin dan sebagainya. Karena kan seseorang itu ditahu dari kesehariannya itu ya, betul-betul dia nempatin janji dan sebagainya. Jangan berkaitan dengan untuk menyukseskan program pemerintah dalam pemilu serentak. Ya, tentu kami minta kepada seluruh masyarakat untuk datang memilih. Nah, apa yang biasa saya dengar disampaikan oleh Pak Ustaz itu, katanya kalau, dan memang seperti itu. Bayangkan kalau kita semua orang baik tidak memilih, yang datang memilih itu hanya orang yang tidak baik. Tentu yang terpilih adalah orang yang tidak baik. Betul. Maka dari itu, kalau ada pemilu serentak seperti yang akan datang ini, ya kita harus datang memilih. Jangan mengatakan bahwa tidak ada juga keuntungan seperti itu. Ada, bisa merugikan orang lain. Betul. Merugikan orang lain ini ada seperti itu. Kalau kita masyarakat memilih yang tidak baik, tentu kita juga rasakan juga. Betul ya. Sebenarnya kan kadang ada orang yang tidak memilih dalam arti, wah satu suara saya juga tidak berpengaruh. Padahal satu suara itu sangat mempengaruhi, Pung ya. Satu dia, tapi bagaimana yang lain satu juga. Iya, jadi kan nggak imbang gitu kan. Jadi satu suara kita teman-teman sangat mempengaruhi bagaimana kepemimpinan, bagaimana nggak usah lah dulu ke Indonesia, bagaimana Wajo inilah ceritanya supaya lebih bagus. Jadi teman-teman kalau lagi musim pemilihan, ayo kita. Pokoknya kalau Wajo mau maju, kita semua masyarakat harus saling bersatu untuk membantu pemerintah, memberikan masukan, memberikan saran. Kalau ada yang salah dilakukan, kita berikan saran. Jangan hanya karena menyebut pemerintah salah seperti salah, tetapi tidak ada jalan keluar. Itu kan kita harus, kalau kita tahu salah, kalau kita mengetahui bahwa ini salah, tentu kita mengetahui juga bahwa ini yang benar. Itulah selalu saya minta kepada teman-teman, terutama anggota DPRD Partai Hanura, bahwa tolong kalau ada dianggap salah di situ, kita sampaikan kepada pemerintah atau teman-teman yang lain. Kalau memang salah, tetapi kalau kau anggap salah, kau harus tunjukkan juga yang benar yang mana. Jangan hanya mengatakan salah tapi tidak ada yang tidak ada kau tidak tahu mana yang benar. Nah, sekali lagi baru kita bisa katakan salah kalau kita mengetahui yang benar. Jadi, sekali lagi kami mohon kepada masyarakat untuk membantu pemerintah menjalankan program pembangunan ini. Benar. Nah, kembali lagi sama yang tadi, yang masalah pemilihan ya. Berarti memang kita bahas tadi yang masalah saran. Tadi sempat singgung masalah saran. Biasanya kan yang kita bahas itu masalah aspirasi nih, gitu kan. Nah, bagaimana caranya masyarakat? Tentu dengan cara mendatangi kami di sekretariat partai, bisa langsung kepada anggota DPRD dari Partai Hanura, bisa baik di rumahnya maupun di kantor, bisa. Itu boleh seperti itu? Boleh seperti itu. Itu kan kewajiban dia. Anggota DPRD kan itu adalah wakil rakyat. Dia harus mewakili rakyat. Apapun kebutuhannya, apapun permasalahan masyarakat, dia harus, itu adalah tanggung jawabnya, wajib untuk membantu masyarakat. Karena dia memang adalah wakil
mewakili rakyat, dia duduk di situ mewakili rakyat. Dia dibayar di situ juga untuk mewakili rakyat. Rugi masyarakat yang bayar itu. Rugi masyarakat membayar gajinya kalau tidak ada perbaikan. Ya, tentu pertama-tama biasanya ini, kalau kita turun ke bawah, pertama-tama yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah jalan. Akses jalan. Dan yang kedua, sekarang ini yang ribu-ribu adalah masalah pupuk. Benar banget itu ya. Masalah pupuk. Yang intinya di sini adalah jalannya itu. Karena kalau jalan baik, tentu pendapatan masyarakat juga meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena tentu kalau jalan baik, pedagang-pedagang itu pembeli hasil bumi, tentu dia juga membeli dengan harga yang agak tinggi. Tapi kalau jalanan jelek, tentu dia beli dengan harga rendah karena dia hitung itu pengangkutannya mahal. Jadi itulah salah satu unsur sehingga masyarakat sangat membutuhkan perbaikan. Kalau menurut sendiri untuk perbaikan itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya cuma sekarang kan susah karena pandemi, butuh dana untuk membiayai itu, sehingga beberapa program-program pemerintah sekarang ini tersendat karena dialihkannya beberapa anggaran ke untuk menangani COVID-19 ini. Kalau mau maju tentu harus kita memperhatikan aspirasi masyarakat. Apa yang dibutuhkan di situ terutama. Apalagi seperti sekarang ini masalah pupuk kan orang masyarakat sudah teriak masalah pupuk, tetapi cara mengaturnya bagaimana tentu perlu sistem yang baik untuk mengatur itu. Sehingga pupuk bisa kalau masyarakat sudah butuhkan bisa langsung ada gitu. Karena sekarang ini pupuk masyarakat mau beli tapi tidak ada pupuk. Jadi butuh sistem yang lebih baik lagi. Kalau masyarakat tetap butuhkan, tidak mungkin juga anggaran itu masuk ke kopi semuanya. Itu kan sisanya itu dari kopi ya. Tetap pembangunan di Wajo ini harus tetap berjalan. Mendorong pemerintah untuk memajukan pendapatannya masyarakat. Nah, kalau pendapatan masyarakat maju, tentu kita juga, pemerintah juga gampang mendapatkan. Seperti apa? Misalnya seperti jalan, hasil bumi, semuanya harus kita bagaimana carikan jalan, bagaimana supaya penghasilannya hasil dari petani itu melimpah. Tentu kita usahakan seperti itu. Usaha yang terutama itu adalah perbaiki jalan. Kalau semuanya hanya menjual, terus tidak ada pembelinya, tidak ada uangnya masuk, tidak ada uangnya rakyat, bagaimana cara yang membeli? Jadi kalau kita tingkatkan pendapatan rakyat, produksi rakyat, tentu dengan sendirinya akan membantu juga pedagang atau pengusaha-pengusaha di Wajo ini. Sekarang ini kan masalah bisnis. Sekarang ini kan musim pandemi, corona, COVID-19. Banyak bisnis-bisnis yang tutup karena kurangnya pembeli. Ada beberapa faktor sehingga kurangnya pembeli. Pertama adalah kurangnya masyarakat yang dapatkan hasil, dan juga adanya beberapa larangan berkumpul dan sebagainya, sehingga beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu dibatasi usaha-usaha, terutama umpamanya termasuk warung kopi seperti ini, dibatasi waktu operasi, sehingga mengurangi juga pendapatannya, tentu mengurangi pendapatannya. Ya syukur alhamdulillah sekarang kalau yang begitu. Dulu kan biar pasar juga ditutup. Ya benar. Masjid ditutup. Sekarang alhamdulillah berkat perjuangan pemerintah, perjuangan masyarakat sendiri, sehingga COVID-19 ini
insya Allah akan berlalu. Kita doakan saya supaya berlalu, tidak ada lagi. Supaya perekonomian di Kabupaten Wajo ini khususnya dapat berkembang seperti semula. Di Wajo ini kan penduduknya adalah sebagian besar adalah pedagang, pengusaha di Wajo. Tentu kita kan hanya mengusulkan kepada pemerintah apa saja yang dibutuhkan masyarakat, apa saja aspirasi masyarakat, apa saja kendala masyarakat, kita sampaikan melalui DPRD, kita sampaikan kepada pemerintah untuk mencari jalan keluarnya seperti itu. Ya, kan bukan kita sebagai penentu, yang penentu adalah pemerintah. Kita hanya memberikan saran, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sebenarnya kalau kita sudah terpilih sebagai anggota DPR lah umpamanya, tentu kita membantu karena kita kita adalah wakil rakyat. Tentu bukan hanya pemilih kita, siapa yang memilih kita itu yang kita bantu. Semua yang membutuhkan bantuan, semua membutuhkan pemecahan masalah itu harus kita bantu. Kalau kita sudah berbicara tidak boleh verifikasi. Seluruh rakyat Wajo yang butuh penyelesaian masalah, yang butuh bantuan dan sebagainya, harus kita bantu, bukan perlu tapi wajib kita bantu. Karena memang kita adalah wakilnya. Oh, enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Kita berdasarkan dengan skala prioritas. Siapa yang mana yang prioritas itu yang kita bahas dulu. Kita bantu, kita sampaikan kepada pemerintah untuk aspirasi itu. Umpamanya masyarakat di sini butuh jalan, ya kita sampaikan bahwa ini butuh jalan. Nah, tapi perlu juga ada ketahui bahwa di DPRD itu terdiri dari beberapa komisi dan masing-masing ada bidangnya. Seperti yang tidak semua, tetapi bisa kita sampaikan kepada komisi lain. Seperti komisi 1 kan salah satu bidangnya adalah di pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu yang dibahas seperti apa, Bu? Tentu kalau masyarakat melapor menyampaikan kepada kita, tentu kita tahu apa permasalahannya ini. Umpamanya masalah, kalau ada permasalahan masyarakat dengan lurah kan bisa dia bisa disampaikan, atau ada kebutuhan masyarakat yang lurahnya atau camatnya tidak mengakomodir, bisa disampaikan kepada komisi 1 bahwa ada seperti ini. Ada bantuan di kecamatan, umpamanya saya tidak dapat, kenapa tidak dapat, seperti itu. Disampaikan kepada komisi 1. Ya. Kalau masalah pasar, ada permasalahan di pasar ini, ya tentu kita sampaikan kepada komisi 2. Ya, kalau komisi 3, berarti termasuk infrastruktur jalan, jembatan, air, saluran. Jadi kalau ada keluhannya masyarakat, kita sampaikan di situ. Di situ dibahas itu. Jadi masing-masing ada bidangnya di situ. Jadi masyarakat juga perlu tahu itu. Jangan masalah pasar disampaikan di komisi 1. Harusnya di komisi 2. Iya, betul. Makanya ada seperti ini supaya itu tugasnya di situ. Tugasnya terutama kepada tugasnya anggota dewan, wakil rakyat di situ menyampaikan supaya lebih jelas. Tidak apa-apa kita menyampaikan walaupun bukan di komisi, kita sampai seperti itu, bisa minta tolong kepada anggota komisi 1 umpamanya masalah pasar, umpamanya anggota komisi 1 kita sampaikan seperti ini. Nanti dari komisi 1 ini menyampaikan kepada teman di komisi 2 bahwa ada begini. Bisa difasilitasi sehingga masyarakat bisa langsung ke komisi 2 untuk melaporkan hal itu. Iya. Nggak boleh menolak, harus sampaikan. Kalau menolak kenapa? Ya itu kan kewajiban. Kalau kewajiban itu kita tidak laksanakan, pasti kita berdosa. Namanya wajib, ya harus dilakukan. Jadi seluruh keluhan-keluhan kebutuhan masyarakat itu wajib kita bantu. Terutama anggota DPRD. Saya tidak pernah jadi anggota dewan. Saya hanya ketua partai. Luar biasa dong, ketua partai ya. Berarti semangat kepemimpinannya luar biasa banget.
Lama juga sebenarnya loh ya. sebenarnya di tahun 2016 itu 2015 itu sudah banyak yang apa namanya meminta kepada saya untuk menjadi kader partai. Jadi malah banyak yang meminta supaya saya bisa menjadi ketua partai. Karena di dia potensinya ada. Ya, nah Bu, saya tidak tahu seperti itu apa pandangan seperti itu. Sehingga sebenarnya pada saat itu bukan saya yang ingin jadi ketua partai. Banyak partai yang meminta kepada saya untuk menjadi kadernya. Apakah menjadi ketua atau pengurus lainnya. Di Partai Hanura itu baik pengurus pusat, pengurus wilayah, itu semua saya anggap baik, bersahabat. Tidak ada jarak antara DPC, DPD, dan DPP. Tidak ada jarak. Kita bergaul. Itulah saya saya salut kepada partai saya, Partai Jadi Hanura. di Partai Hanura. Bung, masuk tagline Asmarata itu apa? Ya, saya sebenarnya apa namanya, teman-teman sekarang banyak tidak memanggil nama saya, tapi memanggil nama, bukan tagline sebenarnya, itu adalah kependekan. Oh, kependekan apa? Dari nama saya. Oh, Itu Asmara, itu kan Andisari Almakurada. Taknya itu adalah kita. Jadi Andisari Almakurada kita. Kita memiliki Andisari Almakurada. jadi maksudnya asmaranya Jadi semua masyarakat memiliki asmara. semua orang memiliki asmara aja editorial ya. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa itu kan asmara katanya di Sarel Maprada. Tapi itu taknya apa ya? Itu taknya itu adalah kita. Karena begitu dekatnya asmara dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan sahabat, sehingga saya tambah situ tak kita. Jadi kata Bung nih, milik semua kita asmara. Tahu dong lagunya asmara. Tahu kan tuh? Iya. Kalau tahu boleh dong nyanyi buat Semua orang harus punya asmara. Semua orang punya asmara. Hah? nyanyi bisa dong Bung. Bisa. Bugis deh kalau gitu. Tapi di kamar mandi. Mama ini lagi di kamar mandi gitu. Biasanya nyanyiin apa? Biasanya nyanyiin apa? Tentu yang apa namanya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena nggak bisa diajak nyanyi terus di WC. Sebelum kita tutup, boleh. Meminta supaya seluruh teman-teman, sahabat, keluarga, dan seluruh masyarakat Kabupaten Wajo supaya tetap menjalin silaturahim dengan baik. Karena dengan jalan itu kita bisa dapat apa namanya, mendengarkan keluhan-keluhan, mendengarkan masukan-masukan, saran-saran. Kalau kita hidup itu harus semangat, kita harus tinggi. Biar kita tua, kalau semangat tinggi itu masih muda namanya. Tapi biar itu juga sebaliknya. Yang muda dikatakan muda, tetapi dia semangatnya kurang, itu sudah tua namanya. Karena semangat itu bisa diukur bisa membuat kita semakin muda. Kenapa saya kelihatan muda? Karena semangat saya tinggi. Jadi kelihatan muda, bukan muda. Kelihatan muda. Jadi tips dari Yandi Sahrial adalah kalau mau awet muda, semangatnya harus Harus semangat. ya pagi harus semangat, Harus semangat.